Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini, kelas 8 semester ganjil, kita akan membahas tema yaitu kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Nah, lebih tepatnya itu pada materi penghematan energi listrik dan sumber energi listrik alternatif. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan upaya-upaya penghematan energi listrik dan menjelaskan berbagai sumber energi listrik alternatif ramah lingkungan. Berikutnya kita lihat, semakin tinggi peradaban seseorang, maka semakin beragam pula kebutuhan energinya. Jadi yang perlu kita ketahui, kita hidup di dunia dalam kehidupan sehari-hari tentu saja membutuhkan energi. Ada beberapa energi yang perlu kita ketahui, diantaranya yaitu ini macam-macam energi. Yang pertama yaitu energi otot, kemudian energi kalor atau biasa itu berhubungan dengan panas, kemudian energi kinetik atau berhubungan dengan benda, energi potensial, energi bunyi, energi cahaya, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan energi pegas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus membahas satu yaitu energi listrik. Kemudian kita lihat pemanfaatan energi listrik. Seperti yang ada pada gambar tersebut, di situ tertera gambar seseorang yang melihat televisi. Kemudian yang kedua ada gambar seseorang yang sedang menyetrika baju. Gambar yang ketiga yaitu seseorang yang menyalakan kipas angin. Yang keempat yaitu seseorang yang sedang memakai mesin cuci. Dan yang kelima yaitu anak-anak yang sedang bermain PlayStation atau itu game yang menggunakan energi listrik ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu penghematan energi listrik. Energi listrik itu dapat kita gunakan secara hemat atau dibatasi dalam penggunaannya. Apakah bisa? Tentu bisa. Yang pertama caranya yaitu mematikan televisi jika tidak dilihat. Nah, seperti ini teman-teman, kita boleh menggunakan atau melihat televisi. Namun itu hanya untuk hiburan kita saja. Jadi tidak boleh berlebihan ya. Karena kita sebagai siswa, tugas utama yaitu untuk belajar. Kita boleh melihat televisi itu hanya untuk hiburan saja. Jadi jangan sampai berlebihan ya. Apabila TV-nya itu tidak dilihat atau tidak kita tonton, alangkah baiknya kita matikan saja agar bisa menghemat energi listrik. Kemudian yang kedua yaitu mematikan lampu atau peralatan listrik yang tidak digunakan. Jadi apapun bentuk peralatan atau yang mengandung unsur listrik itu kalau tidak digunakan sebaiknya kita matikan saja. Contohnya seperti mesin cuci, kemudian kipas angin, kemudian charger handphone atau charger laptop dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memilih alat listrik yang hemat energi. Nah, seperti contoh tadi, apa yang bisa kita lakukan? Contohnya seperti mencuci baju. Itu kan bisa kita lakukan menggunakan tangan alami. Jadi kita tidak perlu memakai mesin cuci lagi, kecuali itu benar-benar kita yang membutuhkan. Itu ya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan sumber energi alternatif. Nah, di sini ada banyak sekali sumber energi alternatif yang dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah sumber energi alternatif, sumber energi listrik alternatif lebih tepatnya ya. Yang pertama yang kita kenal atau yang biasa kita jumpai yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Bagaimana hal itu terjadi? Jadi di dalam pembangkit listrik tenaga angin itu menggunakan alat berupa kincir angin. Jadi di situ nanti kan ada turbinnya kincir angin. Apabila terkena angin secara terus-menerus, turbin tersebut akan berputar. Jadi baling-baling itu ya, jadi berputar sesuai dengan arah datangnya angin. Semakin cepat angin itu berhembus,
maka semakin banyak energi listrik yang dihasilkan, gitu ya. Kemudian di situ nanti ada generator, kemudian transformer yang akan mengubah angin menjadi energi listrik. Nah, di mana kita biasa melihat pembangkit listrik tenaga angin tersebut? Biasanya kita lihat itu di daerah pesisir. Kenapa demikian? Karena di daerah pesisir itu banyak sekali adanya angin. Jadi itu sangat cocok dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Biasanya itu ada di daerah Bali, kemudian Bantul itu ya teman-teman. Nah, apa sih kelebihan dari pembangkit listrik tenaga angin tersebut? Yang pertama yaitu sifatnya terbarukan. Kemudian yang kedua, ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas buang. Namun ada satu kekurangan dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin tersebut, yaitu penggunaan radang angin sebagai pembangkit listrik membutuhkan lahan yang sangat luas. Jadi tidak cukup satu baling kincir angin saja, ada beberapa di situ berjajaran kincir angin sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau biasa kita sebut dengan PLTU. Nah, ada 3 tahapan proses konversi energi pada PLTU berlangsung. Yang pertama yaitu energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi panas dalam bentuk uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Kemudian yang kedua yaitu energi panas atau uap tersebut diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Kemudian yang ketiga yaitu energi mekanik akan diubah menjadi energi listrik. Jadi yang awalnya uap yang biasa kita temukan pada pabrik-pabrik besar itu kan ada cerobong yang menjulang tinggi, kemudian terlihat asap yang begitu mengepul, itu dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap, teman-teman. Selanjutnya yaitu yang ketiga pembangkit listrik tenaga air atau biasa kita sebut PLTA. Nah, PLTA ini biasanya kita jumpai di daerah sungai ataupun waduk yang biasanya ada aliran air, kemudian kita jumpai ada turbin lingkaran besar itu. Nah, disitulah biasa dimanfaatkan adanya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, air menjadi sarana potensial yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu, air yang ada pada bendungan akan turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Jadi, apabila ada air yang mengalir, itu turbinnya akan berputar. Kemudian, putaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat yaitu pembangkit listrik tenaga matahari. Nah, ini paling sering kita jumpai. Biasanya ada di perumahan atau enggak di sekolah atau tempat kuliah, dimanapun biasanya kita sering sekali menjumpai pembangkit listrik tenaga matahari tersebut. Karena pembangkit listrik tenaga matahari ini sangat cocok, tidak memandang apapun karena ia hanya mengandalkan sinar matahari. Untuk keuntungannya sendiri, ada banyak sekali keuntungan pembangkit listrik tenaga matahari ya teman-teman. Yang pertama yaitu pemasangannya relatif mudah, karena biasanya pemasangannya itu hanya di atap-atap rumah atau biasanya ada di tiang, kemudian ada kotak di atasnya, itu biasanya namanya panel surya ya teman-teman. Kemudian dapat dibongkar pasang dengan mudah. Yang ketiga, biaya instansi sangat rendah. Yang keempat, tidak dapat mengganggu atau merusak lingkungan karena memang benar-benar berdiri sendiri ya, tidak memakai apapun, hanya saja ketergantungan dengan adanya sinar matahari. Kemudian umur pemakaian lama, jadi awet ya teman-teman. Kemudian yang keenam yaitu tidak memerlukan perawatan.
Yang ketujuh, tidak memerlukan banyak kabel. Dan yang terakhir yaitu tidak memerlukan biaya dan jaringan PLN. Selanjutnya, yang kelima yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ini yang sering kita jumpai yaitu sampah-sampah yang sangat berserakan, sangat menumpuk di dekat atau di lingkungan sekitar kita. Yang kita pikirkan sampah hanyalah sampah yang dibuang karena tersia-sia gitu kan. Padahal sampah-sampah yang berserakan tersebut yang hingga menggunung itu dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah. Itu dapat kita olah di lingkungan kita atau di daerah sekitar kita. Itu yang saya jumpai ada di daerah Surabaya, itu sudah menerapkan pembangkit listrik tenaga sampah. Di sini dari sampah itu diadakan pemilahan dan penyimpanan sampah. Kemudian sampah tersebut dibakar, kemudian adanya pemanasan boiler, kemudian penggerakan turbin dan generator hasil, dan yang terakhir yaitu teknologi fermentasi metana. Jadi dari sampah-sampah tersebut sesudah dipilih kemudian diolah, itu akan menjadi gas metana yang dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah, sebagai ganti dari energi listrik alternatif. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu pembangkit listrik tenaga petir. Nah, di sini pasti teman-teman sangat bertanya-tanya ya. Petir itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh seseorang. Bahkan apabila kita contohnya saja meneduh di bawah pohon atau enggak pada saat kita bermain alat elektronik seperti halnya handphone, laptop, komputer, atau televisi bahkan, itu apabila ada terjadinya petir, kita tidak diperbolehkan memegang atau memakai alat-alat tersebut. Mengapa demikian? Karena petir itu mempunyai daya listrik yang sangat kuat. Namun apabila dijadikan pembangkit listrik tenaga petir, ini perlu dikaji lebih lanjut lagi ya. Jadi sangat dipertimbangkan. Istilahnya begini, apabila kita memanfaatkan petir sebagai energi alternatif, lebih baik kita memanfaatkan yang pasti. Contohnya saja pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga uap, panel surya, kemudian bisa jadi pembangkit listrik tenaga sampah. Itu yang paling banyak kita jumpai ya teman-teman, karena memang sayang sekali jika sampah itu terbuang sia-sia, tertimbun ataupun tidak dapat diuraikan. Nah, jadi untuk mengatasi energi listrik kita dapat menggunakan energi listrik alternatif yang sudah saya paparkan. Jadi biar kita lebih hemat ya teman-teman. Kemudian untuk materi atau referensi yang dapat kalian cari bisa melalui media-media yang terpercaya. Kemudian kita dapat belajar dan melatih melalui LKS atau lembar kerja siswa yang sudah saya siapkan. Jadi nanti di sini kita dapat mencoba berbagai masalah dan mencari tahu apa saja yang dapat kita pelajari. Nah, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga yang saya paparkan ini sangat bermanfaat untuk adik-adik sekalian ya, untuk teman-teman agar dapat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf dari pemaparan materi pada hari ini.